Rekomendasi film horor Indonesia yang teman-teman Kevo sudah bisa tonton di aplikasi Netflix. Sebelum ke daftar filmnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedain Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share biar Mimin Kevo makin semangat membagikan informasi-informasi terbaik lainnya. Yuk teman-teman Kevo langsung saja ke daftar filmnya. Film Janji Darah. Film Janji Darah mengangkat kisah pasangan suami istri bernama Rehan dan Sharon yang tengah menanti kelahiran anak pertama setelah setahun pernikahan. Namun tiba-tiba saja keduanya mendapatkan serangan teror mengerikan dari makhluk halus. Kini keselamatan janin Sharon menjadi terancam. Setelah ditelusuri, ternyata teror tersebut memiliki benang merah dengan kisah masa lalu Rehan dan sepupunya Dinda. Sama-sama dikaruniai indera keenam, keduanya pernah membuat janji untuk saling melindungi. Karena hal tersebut, Rehan pun menduga Dinda yang lebih dulu tiada, kini kembali datang untuk menagih janji. Seperti apa kelanjutan cerita dari film Janji Darah? Teman-teman sudah bisa temukan jawabannya di aplikasi Netflix Pamali. Film ini bercerita mengenai keluarga kecil yakni sang suami, Jaka Sunaraya, dan sang istri yang sedang hamil, Rika. Mereka menjual rumah orang tua mereka untuk memulai sebuah hidup baru di desa bersama calon buah hati. Di film ini, Jaka diperankan oleh Martino Leo, aktor sekaligus penyanyi tanah air. Untuk Rika, tokoh ini diperankan oleh Putri Ayudhya yang sebelumnya pernah bermain dalam film Kafir Bersekutu dengan Setan. Di desa tersebut terdapat banyak aturan-aturan yang seringkali disebut sebagai pamali. Pasangan suami istri ini sudah diberitahu berbagai aturan-aturan tersebut, namun tetap melanggarnya. Rumah yang mereka tinggal pun mulai memunculkan banyak hal mistis. Sesuai judul, film horor berdurasi 99 menit ini berfokus pada pamali, suatu hari yang dianggap tabu dan tidak boleh dilanggar. Di film ini, contohnya pamali yang diangkat adalah memotong kuku pada malam hari. Seperti apa pamali-pamali selanjutnya? Teman-teman bisa temukan jawaban pamali di aplikasi Netflix. Sinden Gaib. Sinden Gaib menceritakan seorang wanita bernama Ayu yang diperankan oleh Sarah Fajira secara mendadak bisa menjadi sinden di kampungnya dan melantunkan tembang Jawa dengan penuh aura mistisnya. Namun hal ini menyebabkan masalah bagi warga karena menyebabkan malapetaka di sekitarnya. Usut punya usut, Ayu tiba-tiba menjadi sinden setelah raganya terhubung dengan sinden misterius di alam gaib. Film ini memang disengaja berbau kental dengan aura mistis yang di dalam filmnya akan diisi tetembangan Jawa. Si aura sinden ini bernama Sarinten yang kisahnya terusir dari Banyuwangi dan menetap di Watu Kandang, Trenggalek. Semakin lama arwah Sarinten akhirnya menyatu dengan Ayu dan hingga saat ini dikabarkan sang pesinden tersebut masih bersemayam di tubuh Ayu. Bagi teman-teman yang penasaran dengan film Sinden Gaib berikut, teman-teman sudah bisa nonton di aplikasi Netflix. Primbon, misteri perempuan pulang setelah 7 hari hilang. Primbon, film ini disutradari oleh Rudi Sudjarwo dengan pemeran bertabur bintang. Kisahnya pun cukup familiar dengan kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya yang acap kali menggunakan primbon sebagai acuan beraktivitas. Dikisahkan Rana menghilang di hutan dan dinyatakan meninggal dunia lantaran di hari ke-7 pencarian ia tidak kunjung ditemukan. Sang ibu Dini masih tidak percaya anak perempuan pertamanya itu hilang dan meninggal dunia. Padahal kakak-kakak iparnya sudah memberi wejangan agar Dini bisa ikhlas mengenai kematian sang anak. Kakak ipar tertua, biasa dipanggil Bude Sepuh, sudah menjelaskan jika Rana keluar di hari Senin Pon, maka akan ada malapetaka yang menimpa Rana. Sebab di hari itu menjadi hari buruk bagi Rana memilih keluar bersama Janu pergi ke hutan. Dini begitu tidak terima ketika sang putri dinyatakan meninggal dunia. Belum ditemukan jenazahnya, tetapi keluarga besar sudah sibuk menentukan tanggal kematian.
Di hari ke-7 ketika keluarga sedang memilih hari baik untuk penetapan meninggalnya Rana, tiba Rana pulang ke rumah. Dini yang muak mendengar celotehan kakak-kakaknya merasa lega Rana bisa pulang. Dia pun langsung mendekap Rana yang kedinginan karena hujan. Melihat hal tersebut, kakak-kakak Dini tidak semerta-merta merasa lega. Justru mereka bertanya-tanya kenapa Rana baru pulang di hari ke-7 ketika mereka akan mengadakan tahlilan. Dipikir secara logika, kepulangan Rana di hari ke-7 setelah pencarian besar-besaran juga tidak masuk di akal. Dini tak peduli dengan cemoohan keluarga besar, sementara suami Dini, Banyu, juga skeptis dengan Rana yang pulang ke rumah. Banyu berada di dua pihak. Dia begitu menyayangi sang istri tapi juga tidak bisa melepaskan kepercayaan Primbon yang sudah jadi pedoman keluarga besarnya. Tentu saja setelah kembalinya Rana ke rumah, gangguan makhluk halus pun mulai terasa di orang-orang sekitar. Namun hanya Dini yang tidak diganggu. Tari, adik Dini, juga diganggu makhluk halus, termasuk para kakak ipar Dini dan suaminya. Teman laki-laki Dini, Janu, juga sempat diganggu dengan penampakan sesosok Rana dengan muka yang menyeramkan. Lantas bagaimana nasib keluarga besar Dini setelah Rana kembali pulang? Teman-teman sudah bisa menonton film Primbon di aplikasi Netflix. Kalian pantas mati menyingkap dendam hantu masker. Suara bus kota memecah keheningan malam di jalan raya. Raka yang hanya terduduk sendiri di bangku belakang, tengah asik menggambar sosok perempuan dan laki-laki yang masih belia. Lama-kelamaan, bulu kuduk Raka dibuat bergidik. Ia menyadari ada sosok tak kasat mata berwajah menyeramkan mulai menghampirinya. Sosok itu bersender di bahu kursi milik Raka. Bisa dikatakan Raka tak pernah sendirian. Ia akan selalu melihat makhluk gaib yang tak bisa dilihat orang-orang pada umumnya. Namun sudah takdir untuk Raka, ia terlahir spesial memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh manusia yang telah meninggal. Ketakutan pada wujud mereka memang sudah biasa dihadapinya. Sayangnya kemampuan ini mulai membebani dan membuat Raka dibully di sekolahnya yang terletak di ibu kota. Ia mencoba memulai kehidupan baru dengan pindah sekolah ke kampung halamannya di Bogor bersama Ajat sang paman. Rupanya di kota itu Raka justru berhadapan dengan arwah jahat yang diduga membuat beberapa teman sekolahnya menghilang secara misterius. Nampaknya roh jahat punya misi ingin membalaskan dendam kepada teman-teman sekolahnya. Ia pun terpaksa menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu alasan di balik kejamnya arwah yang menggunakan penutup mulut seperti masker tersebut. Dalam misinya, Raka bertemu dengan hantu muda yang cantik dan baik hati, Dini namanya. Raka bertekad untuk membantu Dini yang kehilangan ingatannya. Dari sinilah perlahan rahasia kelam sekolah mulai terkuak. Kisah cinta dua dunia antara Raka dan Dini dibungkus dengan teror arwah balas dendam dalam film Kalian Pantas Mati. Diadaptasi dari film horor Korea yang cukup tenar dengan judul Morning Grief. Film garapan Ginanti Rona menyuguhkan horor penuh jumpscare dengan bumbu romansa putih abu-abu. Bagaimana kelanjutan perjalanan Raka menguak misteri di balik berhilangnya teman-teman di sekolahnya? Teman-teman sudah bisa menemukan jawabannya di aplikasi Netflix. Nah, itulah rekomendasi film horor Indonesia yang teman-teman sudah bisa tonton di aplikasi Netflix. Bagi teman-teman Kevo yang suka dengan informasi kali ini, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi berikutnya.